Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Anissa Dustirani dengan NIM 287. Di sini saya sebagai moderator bersama teman-teman saya ada Erlinda Dwi Arkanti, Diajeng Karoma Nurhaliza, dan Nafas Aesa Ardiani akan memperkenalkan salah satu tokoh dari aliran humanistik dalam psikologi, yaitu Bapak Abraham Maslow. Dalam materi pembahasan kali ini ada teori hierarki kebutuhan, teori kebutuhan manusia, pembagian hierarki manusia, dan motivasi belajar. Baik, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Abraham Maslow. Siapa sih Bapak ini? Jadi, beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan juga merupakan salah satu pelopor dari aliran humanistik. Psikolog humanistik percaya bahwa setiap manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Sedangkan Maslow percaya bahwa setiap manusia tergerak untuk dapat memahami dan menerima dirinya sendiri. Teorinya yang terkenal hingga saat ini adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yesa. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi teori ini dicetuskan Maslow berawal dari pengamatan yang dilakukan langsung oleh Maslow. Ia mengamati perilaku seekor monyet dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa ada sejumlah kebutuhan yang diprioritaskan oleh individu dibanding kebutuhan lainnya. Kemudian mencontohkan bahwa manusia akan lebih dulu mementingkan untuk memenuhi kebutuhan cairan ketimbang makanan, karena memang akan lebih berbahaya jika manusia kekurangan cairan ketimbang kekurangan makan. Hal itu kaitannya tentunya adalah untuk bertahan hidup. Maslow juga menambahkan bahwa untuk individu membutuhkan motivasi untuk bisa mencapai tingkat kebutuhan lanjutan. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erlinda Dwi Arkanti. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Membaca pikiran Maslow tentang teori kebutuhan tentu tidak terlepas dari teori motivasi yang menjadi landasannya. Adapun 17 konsep dasar yang digunakan Abraham Maslow dalam memenuhi manusia secara menyeluruh. Teori motivasi Maslow ini juga berguna untuk memberikan argumen yang kuat dalam menggunakan struktur kebutuhan sebagai penggertak motivasi manusia secara menyeluruh. Dan 3 di antaranya yaitu yang pertama, manusia sebagai individu yang terintegrasi penuh. Yang kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dialokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, ketiga, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Inilah yang menjadi ciri khas pemikiran Abraham Maslow sebelum adanya filsafat manusia. Sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan manusia, struktur teori Maslow yang menyeluruh dibangun atas landasan hierarki manusia yang lain. Dalam 5 tingkatan dasar kebutuhan, yaitu yang pertama ada fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Materi selanjutnya yaitu pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Maslow ini membagi hierarki kebutuhan menjadi 5 tingkat dasar kebutuhan. Yaitu yang pertama ada psychological needs, yaitu kebutuhan fisiologis dan dimana seperti makan dan juga minum. Yang kedua ada safety needs, dimana kebutuhan akan keamanan, rasa aman. Lalu yang ketiga ada social needs, dimana ini kebutuhan untuk memiliki dan juga kasih sayang. Lalu yang keempat ada esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan diri. Lalu yang terakhir ini yang paling tinggi tingkatnya, yaitu self actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi tingkat seseorang ini di sini sudah yang paling tinggi seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu motivasi belajar Maslow. Nah, jadi teori motivasi Abraham Maslow ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebutuhannya seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini tuh harus terpenuhi, begitupun juga dengan belajar. Maslow berpendapat bahwa susunan hierarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Jadi semakin tinggi
individu itu memuaskan kebutuhannya, maka semakin tinggi juga motivasi untuk belajarnya. Maslow juga menciptakan hierarchy of needs atau kebutuhan hierarki Maslow, yang dimana menjelaskan apa yang mendorong motivasi manusia. Teori ini dapat digunakan dalam bidang pendidikan untuk memotivasi para pembelajar. Seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangannya kami mohon maaf karena kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.